Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 156 meraih segala yang dia bisa. Keterampilan rahasia. Jadi ada metode seperti itu di dunia. Jika Egi dikatakan sangat gembira saat itu, Chu Feng akan sangat gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa. Persis seperti yang dikatakan Egi. Kali ini, dia benar-benar menemukan peluang besar. Egi, apakah kamu yakin ini adalah keterampilan rahasia? Chu Feng bertanya, karena dari lubuk hatinya, dia berharap ini adalah keterampilan rahasia. Apakah kau meragukan kemampuanku? Apakah kau pikir aku tidak melihat apa-apa, dan aku bahkan salah mengenali keterampilan rahasia? Ingat aura ini. Ini unik untuk keterampilan rahasia, dan hanya mereka yang memiliki jenis aura ini. Egi menjelaskan. Tapi aura ini sangat kuat. Apakah makhluk sekuat itu bersedia melayaniku? Chu Feng agak khawatir. Raungan itu datang dari segala arah, tetapi jelas hanya disebabkan oleh satu objek. Yang terpenting adalah auranya. Aura itu memiliki daya tangkal yang tidak biasa dan tidak ada yang bisa menahannya. Kamu tidak mengerti. Inilah hebatnya keterampilan rahasia. Seperti yang kukatakan, keterampilan rahasia akan memilih orangnya dan tidak ada seorang pun yang bisa mempelajarinya dengan paksa. Hanya ketika kekuatan seseorang jauh melampaui keterampilan rahasia, mereka dapat dengan paksa menangkapnya, melahapnya, dan menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Namun, untuk melahap keterampilan rahasia dengan paksa, mereka harus setidaknya berada di alam Martial Lord. Juga, itu tidak berarti Martial Lord dapat secara paksa menelan semua keterampilan rahasia. Karena mereka diciptakan oleh manusia, ada yang lemah dan ada yang kuat. Mungkin Martial Lord dapat secara paksa menelan keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Martial King. Namun, bahkan Martial King tidak dapat melakukan itu untuk keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Martial Emperors. Jika aku tidak salah, jurus rahasia di makam ini kemungkinan besar diciptakan oleh seorang kaisar bela diri. Egi menjelaskan. Apa? Martial Emperor? King Xuantian sudah memasuki ranah kaisar dan menjadi Martial Emperor. Chu Feng terkejut tak henti-hentinya. Ekspresinya berubah drastis, dan satu kata jelas tertulis di wajahnya, takjub. Setelah banyak pertanyaan dari Chu Feng, Egi akhirnya memberitahu Chu Feng tentang alam kultivasi bela diri. Ternyata dalam perjalanan kultivasi, tidak hanya ada 4 alam roh, asal, mendalam, dan surga. Setelah 4 alam itu, ada 4 alam yang lebih kuat. Alam dewa. Mereka memiliki kekuatan seperti dewa yang turun dari surga. Mereka yang mampu memasuki alam itu pasti memiliki bakat kultivasi yang cukup, dan mereka juga orang-orang yang dikenal sebagai jenius sejati. Alam raja. Berada di atas alam dewa, mereka adalah raja sejati dan mereka sepenuhnya layak diberi gelar raja bela diri. Mereka yang memasuki alam itu bukanlah kultivator yang memiliki bakat sederhana. Mereka pasti memiliki peluang besar dan kekayaan tak terbatas untuk melangkah ke alam itu. Alam kaisar. Alam yang sepenuhnya melampaui alam raja. Mereka yang mampu memasuki alam itu bukanlah orang biasa. Jika mereka tidak memiliki tubuh ilahi, mereka akan memiliki darah yang unik. Singkatnya, mereka pasti memiliki potensi yang tidak dimiliki orang normal, dan menguasai kemampuan yang tidak dapat dipahami oleh orang normal. Selain itu, mereka membutuhkan banyak sekali kesempatan, atau bahkan jika seseorang memiliki potensi yang lebih tinggi, tanpa warisan dari seorang senior, mereka tidak akan dapat memasuki alam itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah alam puncak dalam perjalanan kultivasi bela diri. Mereka yang mampu memasuki alam itu dan menjadi kaisar bela diri adalah tokoh-tokoh besar. Nama dan kisah mereka akan diwariskan selama ribuan tahun. Mengenai alam leluhur, Egi tidak banyak mengungkapkannya. Dia hanya meninggalkan satu kalimat untuk Chu Feng. Tidak ada akhir dalam perjalanan kultivasi bela diri. Semua alam saat ini dibuka oleh banyak orang dari generasi sebelumnya, tetapi itu tentu saja bukan alam terakhir dalam kultivasi bela diri. Alam leluhur dapat dikatakan sebagai mitos. Jumlah orang yang mampu memasuki alam itu sangat sedikit. Akan tetapi, tidak seorang pun dapat memastikan bahwa alam leluhur adalah akhir dari jalan kultivasi bela diri, karena mereka yang memasuki alam leluhur dan menjadi leluhur bela diri adalah monster tua yang disembah seperti dewa, tetapi mereka tidak berhenti berkultivasi bela diri dan mereka masih terus melakukannya. Secara keseluruhan, di alam yang dikenal dalam kultivasi bela diri, leluhur bela diri benar-benar seperti legenda karena bahkan jika mereka ada, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mereka seperti dewa yang ada di langit dan bumi. Di sisi lain, ranah kaisar bela diri menjadi puncak sejati dalam jalur kultivasi bela diri. Bahkan banyak jenius atau bahkan mereka yang memiliki tubuh ilahi berjuang sepanjang hidup mereka, tetapi tidak dapat memasuki ranah itu. Menurut legenda, saat King Xuantian meninggal, dia baru berusia 15 tahun dan itu membuat Chu Feng tercengang. Dia menjadi kaisar bela diri di usia 15 tahun.
Itu agak terlalu menakutkan, tetapi setelah berpikir lebih rinci, Chu Feng tiba-tiba tercerahkan dan dia tampaknya memahami arti makam kaisar. Apa yang membuatmu terkejut? Keterampilan rahasia di sini tidak diragukan lagi diciptakan oleh seorang kaisar bela diri. Dengan aura ini, itu tidak mungkin salah. Namun, itu tidak berarti bahwa itu diciptakan oleh King Xuantian. Juga, legenda hanyalah legenda. Ada perbedaan besar antara legenda dan kenyataan. Jadi, bahkan jika keterampilan rahasia ini diciptakan oleh King Xuantian, itu tidak berarti dia memasuki alam kaisar pada usia 15 tahun dan menjadi kaisar bela diri. Mungkin saat itu dia sudah tua dan sudah hampir meninggal, jadi dia membuat makam dan mengubur dirinya di dalamnya. Seolah tahu apa yang dipikirkan Chu Feng, Egi berbicara untuk mengingatkannya. Setelah mendengar analisis Egi, Chu Feng mengangguk setuju. Bagaimanapun, legenda hanyalah legenda, dan sesuatu akan berbeda dengan kenyataan. Namun, dia tetap sangat mengagumi dan menghormati King Xuantian. Bagaimanapun, alam kaisar bukanlah alam yang bisa dimasuki oleh siapapun. Belum lagi kaisar bela diri, saat ini, di benua 9 provinsi, alam surga adalah puncaknya. Kaisar bela diri hanyalah mitos. Wah, gelombang. Tepat pada saat itu, gemuruh yang mengguncang dunia kembali terdengar. Seluruh makam berguncang hebat seolah-olah sesuatu yang bahkan langit dan bumi takuti akan lahir. Segel itu akan segera dibuka dan keterampilan rahasia akan menunjukkan dirinya. Kau tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kau sama sekali tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Chu Feng, cepat bawa spiritualis dunia itu ke sini dan bunuh dia. Jika kamu membiarkan keterampilan rahasia memilihnya sebagai tuannya, kamu akan kehilangan kesempatan besar ini dan menyesalinya seumur hidupmu. Egi mendesak dengan cemas. Pada saat yang sama, Chu Feng bisa merasakan aura di dalam tubuhnya menguat. Kekuatan yang melampaui kekuatan origin memenuhi setiap sudut tubuhnya. Alam mendalam tingkat pertama. Jelas, Egi meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng. Oi, kau tidak menginginkan energi sumbermu. Pada saat itu, ketegangan Chu Feng juga meningkat secara ekstrim. Dia tidak tahu bagaimana cara memimpin spiritualis dunia itu sehingga dia hanya meneriakkannya secara acak. Asteris Hus tepat saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari terowongan itu. Itu adalah orang berjubah abu-abu. Meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dari tatapannya, orang dapat merasakan keterkejutan, kemarahan, dan juga niat membunuh. Seorang World Spirit Grey Cloak. Dia benar-benar seorang World Spiritis Grey Cloak. Chu Feng, lepaskan jubahnya atau kekuatan jebakan ini tidak akan digunakan secara maksimal. World Spirit Grey Cloak miliknya dapat membatalkan kekuatan jebakan ini. Egi mengingatkan dengan serius. Asteris suara mendesing asteris. Hampir pada saat yang sama ketika Egi mengingatkan Chu Feng, orang berjubah abu-abu itu tidak berbicara apa-apa dan langsung menyerang. Dia melompat ke arah Chu Feng, mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Chu Feng. Dia tanpa ampun dan jelas, dia ingin membunuh Chu Feng. Namun, saat orang itu melangkah ke panggung, Chu Feng mengaktifkan jebakan itu. Simbol-simbol di panggung bergerak dan cahaya melesat ke segala arah. Aura orang berjubah abu-abu itu langsung ditekan. Sedangkan untuk telapak tangannya, Chu Feng dengan mudah menghindarinya. Pada saat itu, orang berjubah abu-abu itu sedikit panik. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Chu Feng juga seorang spiritualis dunia. Sebuah perangkap formasi roh bahkan dipasang di sana dan kultivasinya sedang ditekan. Chu Feng mengambil kesempatan itu dan mengulurkan tangannya. Mengikuti kata-kata Egi, dia meraih jubah abu-abu roh dunia milik orang berjubah abu-abu itu. Dia bergerak secepat kilat, dan sebelum orang berjubah abu-abu itu sempat bereaksi, tangan Chu Feng yang kuat dan besar mencengkeram dadanya. Ini. Namun, saat telapak tangan Chu Feng menyentuh area itu, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Wajahnya sedikit memerah karena pada saat itu, tangan kanannya tidak hanya memegang World Spirit Grey Cloak, dia bahkan memegang bola lembut. Ah, gelombang. Tiba-tiba terdengar suara melengking yang menusuk telinga. Itu bukan lagi suara orang tua dan asing, melainkan suara seorang wanita. Mendengar suara manis dan lembut itu, orang itu pastilah seorang wanita muda.